Halo, selamat malam Jumat. Sorry, malam Sabtu ya berarti ya. Selamat malam untuk teman-teman. Gimana nih kabarnya? Mungkin ada yang baru pernah lihat saya mungkin. Karena membernya tiap hari ada yang baru ya. Ada yang baru pernah join online Zoom meeting nggak hari ini, malam ini? Baru pertama join. Atau udah pernah, sebelumnya udah pernah join juga? Nah, ini ada kan sahabat aksesoris store. Username-nya sahabat aksesoris. Halo, salam kenal Bu Si. Jadi nama saya Ade. Jadi untuk online Zoom meeting biasa saya yang membawakan ya. Jangan kaget kalau nanti ketemunya bukan sama Bos Narko. Ada lagi nggak? Atau cuman satu orang nih yang baru pertama ikut online Zoom meeting? Kita sharing-sharing dulu deh. Seperti biasa ya, kita sharing-sharing dulu sebelum nanti masuk ke topik pembahasan. Antingnya tambah, nggak ada tambah banyak, cuma 2 ini aja dari kemarin-kemarin. Nggak, cuma 2 ini headset, bukan anting ya. Saya pakai headset. Bentar, mungkin saya lightning-nya saya perbaiki dulu deh. Iya, harusnya udah lebih terang nih. Oke, Bos Ilham. Baru pertama kali join online Zoom meeting, sering kelewatan. Nggak masalah, nanti sabar tunggu untuk recordnya kita upload ya. Jadi Bosnya bisa ikut nyimak pembahasannya juga nanti. Selamat bergabung kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join online Zoom meeting ya. Jadi malam hari ini kita akan membahasnya seputaran tips and trick, cara atau di posternya jurus ampuh, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi floating minus yang mungkin berkepanjangan, mungkin floating minusnya terus-terusan, ya mungkin ada yang habis floating minus lalu kena stop loss bukan kena take profit. Nah itu kan ada tips and triknya gimana sih sebenarnya, atau apa sih yang harus kita lakukan ya. Jadi malam hari ini saya akan sharing seputaran tips and triknya seperti apa gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman nih? Kalau nggak ada, kita bisa langsung kita langsung masuk ke topik pembahasannya atau ke materi pembahasannya. Nggak masalah ya, apalagi gini, malam hari ini mungkin akan lebih menjawab pertanyaan dari teman-teman ketika teman-teman menyampaikan secara langsung kendalanya di mana ya, yang berhubungan langsung dengan misalkan floating minus terus-terusan, kena stop loss beruntun, kendalanya seperti apa, bingung solusinya seperti apa, silakan bisa disampaikan di kolom chat. Ya, karena topiknya malam hari ini itu lebih ke ujung-ujungnya itu lebih ke psikologi trading masing-masing trader. Yang mana trader A, trader B, saya dan teman-teman pasti punya kendala yang berbeda-beda. Dan
kendalanya berbeda-beda dan tentunya jawabannya atau solusinya bisa berbeda-beda juga. Seperti itu ya. Jadi ada baiknya jangan malu untuk menanyakan kendalanya ada di mana. Oke, ini dari Bos Ilham nih, langsung materi aja mumpung copy trade masih hangat. Oke, siap. Kebetulan udah jam 7:08 ya. Jadi saya biasa mulai sharingnya itu jam 7:07. Oke. Saya mute dulu mic-nya teman-teman biar kita sharingnya bisa lebih fokus. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan lewat kolom chat ya. Bentar, sabar, saya share screen dulu. Saya mau minta tolong konfirmasinya sudah di layar presentasi atau belum. Oke, thank you. Wah, ini seneng nih, pada semangat. Biasanya yang konfirmasi 1-2 orang. Ini langsung ada berapa nih? Mungkin 10 orang konfirmasi. Thank you. Jadi kita langsung bahas ya. Yang akan kita bahas di sini adalah tips mengatasi floating minus. Ya, tipsnya seperti apa? Floating minus itu seperti apa? Nanti akan kita bahas malam hari ini. Ya, floating minus untuk yang belum tahu. Sorry, ini mouse-nya terlalu sensitif. Ya, kita bahas dulu floating minus. Untuk yang belum tahu, apa sih itu floating minus? Floating minus itu adalah keadaan atau kondisi ya di mana akun trading kita masih memiliki transaksi yang belum tertutup. Jadi transaksinya masih berlangsung. Yang mana nilai dari transaksi tersebut ya nilainya itu minus. Biasanya kalau di MetaTrader HP ya, di MetaTrader 4 yang versi HP, biasanya MetaTrader 4-nya jadi warna merah. Nah, itu berarti kondisinya sedang floating minus. Ya, kondisi yang masih mengambang, masih floating, belum tertutup dan masih running. Masih berjalan transaksinya. Terus caranya mengatasi floating minus di sini lebih arahnya ke kita punya kendala di mana floating minusnya itu nggak punya exit plan yang jelas atau berkepanjangan floating minusnya, nggak close transaksinya. Terus bingung mau ngapain. Nah, malam hari ini kita akan bahas hal-hal tersebut. Kita next. Step pertama, ya, step pertama. Apa yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan? Kita harus ketahui dulu penyebabnya. Kenapa kok kita bisa floating minus? Ya, gimana caranya cari tahu? Ya dengan sharing, dengan belajar. Ada tipe orang yang senang belajar. Jadi mungkin tipe-tipe orang yang memang senang belajar dan bisa belajar secara mandiri, arahnya akan lebih mudah membaca buku, mempelajari materi yang ada. Tolong layarnya jangan dicoret-coret dulu, biar kita bisa sharingnya bisa fokus ya.
Jadi kan itu ya tadi balik lagi kita bisa sharing, bisa belajar. Kalau belajar ya ada tipe orang yang lebih senang mungkin belajarnya atau cari solusinya ketika kita floating minus atau menghadapi masalah itu dengan caranya adalah belajar sendiri, mandiri. Ada juga tipe orang yang mungkin nggak begitu senang baca buku, dengerin video juga nggak begitu senang, apalagi mungkin videonya atau materinya itu isinya adalah isi materi yang cukup berat untuk ditangkap misalkan. Biasanya jadi ngantuk kan gitu. Nah solusinya apa? Solusinya sharing. Sharing itu seperti apa ya? Dengan sharing, tanya jawab. Kita menyampaikan kendala kita seperti saat ini. Jadi kita dua arah. Saya bisa ngasih solusi ketika saya tahu kendalanya teman-teman itu apa. Ya, jadi ketahui dulu apa penyebabnya, caranya seperti apa, bisa dengan belajar. Yang awalnya tidak tahu, kita belajar, baca buku, kita menjadi tahu. Ada tipe-tipe orang yang nggak suka belajar, ya caranya gimana? Caranya sharing. Itu dulu yang harus kita ketahui, dua cara ini. Ini tahap awalnya. Bisa dengan sharing, bisa dengan belajar. Kita next lagi. Nah, lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Kalau kita misalkan mau mencari tahu, kita mau mencari solusinya atau mau mencari tahu penyebabnya apa sih? 3 hal yang perlu diperhatikan apa saja, itu ada 3 hal utama ya. Yang pertama adalah teknik trading. Yang kedua money management, dan yang ketiga psikologi. Seperti yang sering disampaikan juga, yang sering di-sharingkan juga, bahwa untuk jadi seorang trader, ya kendalanya adalah seputaran 3 hal ini. Kalau nggak teknik trading yang problem, ya money management yang problem. Kalau teknik trading udah oke, ya money management juga udah oke, udah ada, sudah melakukan perhitungan dengan detail, sudah mengerti resikonya. Problem ketiga muncul, ya problem atau tantangan ketiga muncul, yaitu psikologi kita dalam prakteknya seperti apa, emosi kita saat melakukan trading itu seperti apa. Yang mana 3 hal ini dari banyak problem yang ada, tidak hanya floating minus, bisa jadi floating minus, bisa jadi mungkin SL beruntun, bisa jadi trading kita nggak konsisten, penyebabnya apa? Ya poinnya dari 3 hal ini. Yang mana malam hari ini kita akan lebih berfokusnya ke floating atau SL-nya ya, cara mengatasinya seperti apa. Itu sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi 3 hal ini yang bisa membentuk kita menjadi seorang trader. Kita harus bisa analisa ya kaitannya dengan teknik trading. Kita harus bisa mengukur resikonya, mengukur potensi profitnya. Ya, itu bisa dengan masuknya ke money management atau manajemen resiko. Setelah itu, setelah kita tahu tekniknya, kita tahu perhitungan money manajemennya, ya yang ketiga, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Masuknya ke psikologi trading. Baik itu mengontrol emosi kita, ya mengontrol emosi kita agar tradingnya bisa lebih konsisten dan disiplin. Itu nanti akan kita bahas satu persatu tiap poinnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya next lagi nih. Oke, saya next ya. Kita bahas dulu dari teknik trading. Sebenarnya apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menghindari floating minus berkepanjangan?
terus-terusan isinya floating minus saja, bahkan ujung-ujungnya kena stop loss. Apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan? Itu pertama, ya ini basic, bahkan di teknik trading ala MS, step awalnya mulai masuk ke analisa, step awalnya itu adalah kita ketahui dulu tren yang sedang berlangsung. Ya, jadi kalau analisa teknikal, ya kita harus tahu betul trennya saat itu sedang bergerak dalam kondisi apa. Ini kaitannya dengan teknik trading. Itu poin utamanya dalam analisa. Jadi kita tahu dulu trennya apa. Ya. Kedua, ya kita transaksinya sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Kalau mau counter trend gimana? Trennya turun nih, saya mau buy. Masalah nggak? Bisa nggak? Tentu saja bisa. Tapi balik ke poin yang pertama tadi saya sampaikan. Kita tahu dulu trennya apa. Kalau kita tahu trennya, misalkan nih, di gold trennya sedang turun, misalkan. Kita tahu nih trennya turun. Oke, di poin kedua kan baiknya kita transaksi sesuai dengan tren. Bisa nggak kalau trennya turun kita buy? Bisa. Tapi kita harus tahu kalau trennya turun kita mau buy, ya resikonya jangan terlalu besar. Take profitnya jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena trennya turun. Yang kita lakukan saat itu adalah transaksi yang counter trend. Ya. Jadi seperti itu. Dua poin ini sebenarnya termasuk basic juga. Kalau kita mau analisa teknikal ya, kita harus tahu dua poin ini. Yang ketiga ini mulai masuk ke tips untuk menghindari floating minus. Mungkin ada yang menyebutnya kalau kita bisa dapat entry level yang tepat, itu ada yang nyebutnya sniper trading karena presisi. Entry-nya pas, harga dapat harga tertingginya lalu harga turun, kita sell di harga tertingginya. Ya, jadi kalau mau menghindari floating minus yang berkepanjangan atau floating minus dengan nominal yang besar, ya kita harus bisa melakukan analisa dengan presisi. Sering kita praktekkan, ya apalagi di live trade. Beberapa kali saya sampaikan caranya seperti apa presisi ya, ditarik dari poin-poin pantulannya. Poin-poin pantulan harganya ada di mana? Kalau kita mau analisa, kita mau cari support resistennya, ya pakailah acuan-acuan tersebut. Kita mau tarik garis trendline, tariklah dari poin-poin pantulan tersebut. Penarikannya harus jelas. Sehingga apa? Sehingga ketika harga bergerak menyentuh garis yang kita buat, ya kita bisa dapat level yang presisi juga. Contoh, teman-teman bisa lihat outlook ya, outlook Euro USD yang di-share minggu ini hari Senin. Ya, di hari Senin di minggu ini teman-teman bisa cek channel di grup trading bareng NS. Di situ ada outlook Euro USD yang di-share. Kenapa bisa sepresisi itu analisanya? Tahu kapan harga akan bergerak turun dan turunnya sampai mana. Setelah itu harga mantul naik. Teman-teman bisa cek itu. Kenapa bisa penempatan levelnya bisa presisi, bisa tepat? Ya karena kita melakukan analisa, acuan analisanya itu jelas. Punya alasan yang kuat. Kenapa kok di situ dikatakan ada level support? Kenapa kok di atas sana di level tertentu itu dikatakan ada level resisten yang kuat? Ya acuannya jelas dan penempatan levelnya pun kita menggunakan acuan yang jelas dan ditempatkan secara presisi. Jadi poin ketiga ini sangat membantu kita dalam melakukan analisa ketika kita ingin terhindar dari entry point yang memiliki potensi mungkin akan floating minus dulu. Ya, jadi kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Itu untuk poin ketiga. Nah, di poin keempat, jadi 3 poin
awal ini lebih ke tips secara umumnya. Ya, apa yang harus kita lakukan secara umum. Next poinnya, ini kaitannya dengan apa? Dengan sistem trading. Sistem trading atau teknik analisa yang mau kita pakai. Kalau kita mau nggak kepikiran dengan transaksi kita yang floating minus, kita mau terhindar dari kondisi yang floating minus terus-terusan, ya kita harus punya satu sistem trading. Ya, kita harus punya satu sistem trading yang mau kita pakai. Yang mana sistemnya harus jelas. Ya, kalau sangkut pautnya dengan menghadapi floating, ya kaitannya dengan pertama, kita tahu dulu win rate dari tekniknya. Semisal nih win rate-nya 50%. Jadi ketika kita floating minus atau bahkan kena stop loss, sering kena stop loss, ya, kalau sering kena stop loss, kita udah nggak terheran-heran. Karena apa? Karena teknik yang kita pakai, win rate-nya memang 50%, 50%. 50%-nya win, 50%-nya loss. Jadi kita udah ada gambaran dulu nih. Kalau saya transaksi pakai teknik A, ada kemungkinan loss-nya itu sampai 50% dari transaksi yang saya lakukan. Ya, kalau 10 kali transaksi sesuai teknik, berarti 5 diantaranya berpotensi kena stop loss atau bahkan floating minus. Ya, jadi kita harus tahu dulu win rate-nya seperti apa teknik yang mau kita pakai. Terus kita ketahui resiko per transaksi yang kita lakukan dengan teknik tersebut. Kita tahu resikonya kalau kita transaksi menggunakan teknik ini seperti apa. Dan yang ketiga di poin sistem trading atau teknik analisa dalam melakukan trading, ya kita harus menguasai teknik tersebut. Agar apa? Agar kita tradingnya bisa disiplin, bisa konsisten hasilnya. Karena banyak trader yang melakukan praktek, ya, mengerti tradingnya, mengerti teknik analisa yang dipakai, tapi tidak menguasai. Dalam artian sebatas mengerti. Saya bedakan antara mengerti dan menguasai karena apa? Karena mengerti belum tentu menguasai. Karena untuk menguasai ini kita perlu banyak belajar, banyak contoh kasus. Contoh sederhana. Mungkin banyak yang mengerti ada pola double top berpotensi harga turun. Saya yakin kalau udah mulai trading banyak yang ngerti, oh double top, tahu kok double top ketika ada pergerakan harga yang membentuk dua puncak dan potensinya akan turun, tahu. Tapi nggak menguasai. Mau entry-nya tahu, entry-nya ketika harga menembus neckline-nya atau menembus support. Mereka mengerti tapi nggak menguasai. Terus kalau break-nya break yang seperti apa kita entry? Lalu resikonya seperti apa? Akhirnya apa? Akhirnya arahnya hanya mengerti tapi nggak menguasai, nggak bisa prakteknya. Hanya ngerti teorinya. Karena apa? Karena ya mungkin hanya membaca buku saja tanpa ada praktek, tanpa ada belajar banyak contoh kasus di real marketnya. Karena ilustrasi yang diberikan kemarin-kemarin di grup trading bareng NS pun saya ngambil contoh kita sempat mempelajari chart pattern, ada double top, double bottom dan pola lainnya. Ya saya ambil contoh yang mudah dipelajari, bentuk double top, double bottomnya jelas. Saya ambilkan contoh juga yang di time frame berbeda-beda dan ada contoh yang polanya itu gagal terbentuk. Sehingga apa? Sehingga kita menguasai tekniknya. Oh, kasus seperti ini bisa jadi polanya gagal terbentuk. Oh, kasus yang lainnya potensinya adalah kuat atau ada konfirmasi kuat, polanya akan terbentuk.
Ini kan taunya dari mana? Taunya dari kita belajar atau kita praktek. Ya, karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang tahu pasti kemana market akan bergerak ke depannya. Bisa naik, bisa turun. Setiap detiknya seperti itu, bisa naik, bisa turun. Tidak ada yang tahu apakah harga akan naik atau akan turun. Gitu ya. Sampai sini dulu. Untuk teknik trading, mungkin seputaran teknik trading ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah oke atau belum? Kalau udah oke, saya lanjut lagi nih. Oke, Bos Yusuf udah oke nih, lanjut. Ya, Bos Yan Putra juga konfirmasi, siap. Jadi sambil lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan seputaran ini bisa langsung disampaikan nanti. Nah, selanjutnya poin utama yang kedua, ada money management. Kalau kita udah ngerti caranya trading, ya teknik tradingnya kita udah ngerti. Oh, caranya mengenali double top seperti ini. Oh, double top itu yang punya dua puncak. Kita udah ngerti nih teknik analisanya. Selanjutnya yang membuat kita kepikiran terus soal floating minus, ya, adalah apa? Adalah money management yang tidak benar. Modal kita $100 karena ada leverage, kita entry-nya 0,1 lot. Sehingga apa? Sehingga ketika floating minus atau floating ketika harga naik 1-2 poin aja kita udah kepikiran dan pikirannya jadi berat banget. Akhirnya apa? Akhirnya trading plan atau teknik trading yang sebenarnya kita udah ngerti tadi, ya kita udah nguasai nih, ngerti tips-tipsnya dari teknik trading yang kita pakai, kita udah banyak belajar. Akhirnya apa? Akhirnya merusak trading plan yang kita buat di awal. Karena apa? Karena menggunakan lot yang tidak sesuai. Baik itu lot yang tidak sesuai dengan modal yang kita pakai, maupun lot yang tidak sesuai dengan teknik yang kita pakai. Ya, ini contoh lagi. Untuk teknik trading, di NS ada teknik trading atau sistem analisa ala NS. Ya, ada dua, ada M30, ada H4. Rule tradingnya jelas. Kita sering sharing soal itu. Rule trading atau cara tradingnya jelas. Selanjutnya kita udah menguasai tekniknya. Prakteknya kita harus ngerti money manajemennya. Hubungannya dengan apa? Hubungannya, contoh. Dari teknik trading ini, hubungannya dengan batasan, misalkan nih, kan ada rule-nya itu. Dalam satu hari kita baiknya membatasi transaksi di pair yang sama sebanyak 1 kali. Itu termasuk manajemen resiko. Kita mengelola resikonya. Kalau misalkan udah kena TP ya kita syukuri 1 hari 1 kali. Kalau kena SL ya kita batasi. Biar apa? Biar kita nggak terburu-buru entry lagi dan kena SL lagi. Lalu lot yang disarankan. Lot yang disarankan kita pakainya 0,01 lot per $100. Itu ada hitungannya juga. Ya, TPSL kita kalau pair forex itu pakainya ya, ini contoh 300 poin. Berarti sekali kena stop loss kurang lebih $3. Ini kita bahas teknik trading ala NS ya. Sekali kena stop loss $3. Dengan rule trading yang ada, kita praktekkan sesuai rule. Kita butuh 33 kali salah berturut-turut sampai akhirnya modal $100 tadi, ya kan entry-nya $100, 0,01 lot per $100 dengan jarak TPSL 300 poin. Kalau kena stop loss, kita minusnya kurang lebih $3. Sampai modal, kalau kita tradingnya sesuai plan,
mau ngabisin modal kita $100 tadi dengan lot 0,01, kita butuh 33 kali salah berturut-turut. Ya, kita butuh 33 kali salah berturut-turut. Ya, kita bisa bayangkan apakah itu mungkin terjadi atau tidak, apalagi sistem tradingnya udah diuji, win rate-nya udah ketahuan ada berapa persen. Gitu. Itu untuk money management. Nah, nanti yang membantu kita harus tahu resiko dari transaksi yang kita lakukan itu berapa persen per transaksinya. Sehingga apa? Sehingga ini juga membantu nanti kaitannya dengan psikologi trading ya. Ketika kita tahu resikonya, oh transaksi yang saya lakukan ini, transaksi pertama yang saya lakukan, itu resikonya hanya 1% dari modal trading kita. Misalkan nih, 1%. Saya rasa ini sangat membantu dan di banyak trader, banyak orang yang kita sharing, ini sangat membantu. Yang dipikirkan itu jangan terlalu fokus di nominal. Kalau pakai modal besar, kita fokusnya di nominal, psikologi kita mungkin bisa terganggu. Sehingga apa? Sehingga ketika floating minus, kita jadi maybe jadi ketakutan. Ya, walaupun kita udah punya sistem trading yang jelas, kita udah tahu win rate-nya, kita udah bisa prakteknya, kita udah mengerti hitung-hitungan money management-nya. Tapi ketika yang kita lihat saat transaksi itu adalah nominal transaksinya, sehingga apa? Sehingga kita takut untuk mengelola modal dengan volume yang lebih besar. Itu bisa terjadi. Karena itu bisa pertimbangkan atau bisa kita lihat resikonya berapa persen. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah ngerasain trading dengan modal $100 dengan trading dengan modal $1.000 itu pasti rasanya berbeda. Walaupun misalkan nih per transaksinya resikonya sama-sama 1%. Nah, banyak orang yang nggak sadar kalau ya kita harus paling nggak ngerti resikonya itu berapa persen. Kalau kita tahu 1%, oh berarti kurang lebih sama aja nih kayak kita trading dengan modal $100. Walaupun kenyataannya di situ trading kita menggunakan nominal trading atau balance yang lebih besar, volume trading yang lebih besar juga. Itu. Nah, money management ini ya akan mendukung psikologi kita agar trading kita lebih terkontrol lagi. Kita bisa sabar, bisa tenang. Karena apa? Karena kita mengerti, oh resikonya hanya 1%, lot yang kita pakai udah bener, kita udah tahu teknik trading kita win rate-nya seperti apa, mau floating seperti apapun, seharusnya bisa membantu teman-teman untuk lebih meyakinkan diri dalam melakukan prakteknya. Ya, kebetulan ini salah satu problem yang saya pernah alami juga secara langsung, jadi saya bisa sharing. Gitu ya. Jadi kalau kita ngerti resikonya, kita mau transaksi itu udah nggak kepikiran. Modal kita $1.000, misalkan nih modal kita $1.000, kita entry-nya pakai 0,01 lot. Kita batasi resikonya di 300 poin atau di kurang lebih kalau dalam dolar ya, dalam hitungan US dollar itu kurang lebih $3. Saya rasa floating minus mau kena stop loss pun kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa $3 ini berapa persen dari $1.000. Dan kita tahu bahwa teknik analisa itu nggak ada yang bisa benar 100%.
Sehingga apa? Sehingga ketika ada floating minus, ketika kena stop loss, kita santai-santai aja, cuek-cuek aja. Karena kita tahu potensinya ke depannya. Ya bisa jadi kena take profit. Tidak melulu soal floating minus dan kena stop loss. Yang terjadi di luar sana, ya kebanyakan gonta-ganti sistem trading, nggak konsisten. Nah, kaitannya dengan psikologi trading di poin ketiga. Kita udah ngerti tekniknya seperti apa, ya kita udah mengerti, kita udah kuasai, kita juga sudah menghitung resikonya seperti apa, berapa persen yang saya resikokan. Ya, tapi di poin ketiga kita nggak bisa prakteknya. Nah, itu sama aja bohong. Ya kita arahnya ya kita sekedar ngerti kan ujung-ujungnya. Karena apa? Karena tidak kita praktekkan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita pakai satu sistem trading, habis TP, kena stop loss 1-2 kali, kita ganti teknik trading. Karena kita apa? Karena kita ngejar teknik trading yang bisa benar 100% misalkan. Akhirnya ganti teknik B. Teknik B pas jatahnya pakai teknik B kena stop loss. Akhirnya apa? Akhirnya habis teknik A, TP, SL, pakai teknik B pas jatahnya kena SL lagi, floating minus lagi. Akhirnya apa? Akhirnya bingung. Bingung yang salah di mana ya? Nah, karena itu ya ada baiknya teman-teman banyak sharing juga. Nah, ujung-ujungnya MC. Pakai teknik B, SL kena TP 1-2 kali, kena SL lagi, wah merasa teknik B ini win rate-nya nggak bagus nih, ganti teknik lagi. Akhirnya menguasai 3 teknik yang berbeda dipakai bersamaan. Akhirnya jadi bingung sendiri. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya karena nggak konsisten. Nah terus kita balik lagi ke tadi ya, menghadapi floating minus. Jadi kalau arahnya lebih ke psikologi trading ya kita harus sabar dan tenang. Sabar dan tenang untuk menunggu harga memasuki entry point yang tepat. Tadi kan teknik analisa kaitannya ya kita mencari support resistennya sepresisi mungkin. Kalau kita udah bisa teknik analisanya tadi, kita udah menguasai ya, emosi kita atur. Ya kita harus sabar nunggu harga turun ke situ. Kalau nggak sampai harga nggak turun sampai level tertentu udah naik ya udah kita nggak ambil entry. Ya kita harus sabar. Karena kalau kita trading, ya kita berperang. Ya kita perangnya itu terhadap apa? Terhadap waktu. Kita bisa sabar nggak? Kita bisa sabar menunggu peluang atau tidak? Kalau nggak sabar nunggu peluang, harusnya nih kita buy-nya, kita melakukan transaksi buy di gold di harga 1.800. Tapi karena kita nggak sabaran, tangan kita gatel, akhirnya entry-nya di berapa? Di 1.850. Kita udah melakukan transaksi buy duluan. Ya otomatis ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya floating minus. Udah floating minus, terus kita mau tetap pakai jarak stop loss sesuai trading plan awal kita yang mana kita entry-nya di level 1.800, otomatis apa? Otomatis jarak stop loss-nya jadi lebih jauh. Ya resikonya jadi lebih besar. Dan otomatis juga potensi profitnya berkurang. Itu
kaitannya kalau kita nggak bisa sabar, nggak bisa tenang menunggu harga memasuki entry point yang tepat. Caranya bisa sabar dan tenang gimana menunggu entry point yang tepat? Perbanyak latihan. Dan nanti arahnya ke jurnal trading kalau soal latihan, soal melatih cara trading. Solusinya apa? Solusinya dengan membuat jurnal trading. Nanti akan saya bahas. Ini saya peringatkan sekali lagi, tolong jangan dicoret-coret layarnya. Karena di sini kan ada notifnya, siapa yang nyoret-nyoret. Ya, harap kerjasamanya. Kalau memang nggak bisa dimengerti, nanti ya kita akan tindak tegas juga, biar nggak ganggu teman-teman lainnya yang memang mau serius untuk sharing. Oke, ini sharing dari Bos Nina nih. Bicara soal psikologi, menurut saya ya, menurut saya perlukah sebelum terjun ke real akun, ada baiknya kita latihan di demo akun. Maksudnya seberapa penting latihan di demo akun untuk psikologi trading kita. Kalau menurut saya pribadi, itu cukup penting untuk mengenal MetaTrader 4. Jadi ini menurut saya pribadi ya, itu penting kalau mau mengenal aplikasinya dulu. Oh, aplikasinya seperti ini. Oh, input TP-nya di sini, input SL-nya di sini. Ya itu kan arahnya ke basic banget. Ya kita harus paling nggak kita punya gambaran dulu untuk step basicnya. Tapi untuk latihan trading secara realnya, secara latihan tradingnya, kalau saya pribadi nih, pengalaman trading pertama kali saya itu saya terjun ke real akun langsung. Karena saya pernah nyoba demo, ini saya bilang kasus masing-masing trader atau masing-masing orang itu berbeda-beda. Saya tipe orang yang agak nggak sabaran pertama, ya. Kedua, kalau tidak merupakan sesuatu yang serius, ya itu kadang saya istilahnya apa ya? Ya sedikit meremehkan gitu loh, nyepelein. Karena merasa akun demo, akhirnya apa? Akhirnya tradingnya jadi seenaknya sendiri. Saya tipe orang yang nggak bisa latihan di akun demo. Apalagi misalkan nih, dulu saya deposit pertama cuma bisa $100. Di akun demo kita mulai dengan $1 juta, $10.000. Akhirnya apa? Akhirnya lotnya kita terserah mau kita berapa. Kita mau loss, kita cut aja saat itu, kita cut entah minusnya ribuan dolar juga kita cuek, kita nggak peduli. Nah kalau tujuannya memang untuk mengenal MetaTrader 4-nya ya coba-coba dulu, nggak masalah. 1-2 hari, oh udah mengerti nih, udah oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita belajar dengan akun real, tapi dengan modal belajar dulu. Jangan langsung modal besar. Mulai dari $100 udah cukup bagus. Mulai dari $50 juga masih oke, bisa-bisa aja, nggak masalah. Itu ya. Tapi kalau saya pribadi mau mulai di bawah $50 itu jadi kurang bagus. Kenapa begitu? Karena contoh ya, kita kalau trading lot paling kecil 0,01. Terus jarak transaksi kita untuk dari jarak entry point ke jarak stop loss, kalau saya pribadi nih yang sudah ngerti analisa, kita akan menjadi tidak bagus ketika jarak stop loss itu kita tempatkan cuman 100 poin, cuman 50 poin. Efeknya apa? Efeknya jadi sering kena stop loss dulu. Ya, penempatan stop loss-nya jadi nggak bagus. Bagusnya di berapa ya? Bisa pakai 300 poin, 500 poin. Yang mana kalau kita entry 0,01 dengan jarak 300 poin, sekali kena stop loss tadi, kita kurang lebih ya minusnya $3. Kalau di bawah $50 kita mulai tradingnya, contoh dengan modal misalkan $30. Nah, kita kena stop loss
1-2 kali itu udah modal kita berkurangnya udah mungkin sampai belasan persen, puluhan persen. Ya kalau kita bicara persentase ya. Bisa mengganggu psikologi trading kita. Kita mau entry lagi udah ketahanan modal udah nggak ada. Bahkan udah nggak bisa entry mungkin. Karena modal yang ada udah nggak memenuhi istilahnya persyaratan untuk melakukan open posisi. Itu kan bisa jadi juga. Seperti itu ya pertanyaan jawaban dari pertanyaannya Bos Nina. Nah, ini ada siang sharing juga Bos Putu Edi. Ya, ini salah satu teman sharing saya kalau pas online Zoom. Karena rajin ikutan. Feel-nya jika akun demo, feel-nya lain jika pakai akun demo. Nah, ini sharing juga dari Bos D. Beda hasil ke psikologinya kalau saya. Ya, kalau Bos D ini beda hasil. Kalau awal demo terus main real tuh beda hasil. Itu ya. Nah, ini pertanyaan dari Bos Reza nih. Mungkin arahnya lebih ke money management ya. Jadi pertanyaannya cara menentukan SL yang berbanding dengan modal yang baik, ngitungnya gimana? Ngitungnya dilihat dari resiko per transaksi yang kita lakukan. Ya, kalau misalkan kita pakai modal $100, lotnya 0,01 nih. Mau ngitung SL yang baik, teknik yang kita pakai seperti apa dulu ya? Tekniknya yang kita pakai kalau memang acuan stop loss-nya itu di kisaran 300-500 poin, ya udah berarti kan udah jelas nih jaraknya, katakan 300 poin. Jaraknya udah jelas dulu. Kita lotnya menyesuaikan. Misalkan pakai 0,01. Kita tahu kalau kita kena stop loss minusnya $3. Itu kurang lebih berarti 3% dari modal kita. Ya, 3% dari modal kita. Dari situ kita bisa lihat kena stop loss 1 kali bagus nggak kira-kira kalau misalkan modal kita $100 atau sekali kena stop loss itu 3%. Kalau teknik yang kita pakai win rate-nya bagus di atas 60%, ya bisa 70, bisa 80%, sekali kena stop loss 3% itu nggak masalah. Ya itu nggak masalah dalam artian yaitu bagian dari trading, memang ada masanya kita kena stop loss, masih terukur. Betul, tapi kalau kita mau dari modal $1 kita pakai lot 0,01 terus stop loss-nya kita kasih 1000 poin, berarti sekali kena stop loss kurang lebih $10. Atau satu transaksi itu bisa resikonya bisa minus 10% dari modal kita. Nah, dari situ kita punya gambaran, ini transaksinya bagus nggak? Resikonya mau kita ambil nggak? Itu ya. Oke, ini dari ada pertanyaan juga. Ada yang tanya, ada kelas basic forex nggak? Udah pakai ENS Pro? Saya kira bisa auto, jadi belajar forex dari awal tanpa arah. Nah, mungkin maksudnya udah auto gitu ya. Nah, jadi untuk yang teman-teman yang belum tahu, di NS kan juga mengembangkan sistem trading, ada EA. EA itu udah berjalan otomatis. Kalau kita pakai settingan default ya kita beli lisensi EA-nya sudah langsung berjalan otomatis dari awal open transaksi sampai close transaksi.
Nah, terus kalau mau belajar dari basic, dari nol, kita bisa belajar bareng sambil praktek di grup. Ya, dan itu gratis. Teman-teman tinggal menyiapkan akun trading yang mau teman-teman pakai. Udah bisa join ke grup. Ya, udah bisa join ke grup. Atau kalau ada tipe orang yang belajarnya harus fokus, ya kita ada privat mentoring juga. Nanti kalau teman-teman tertarik lebih jauh, bisa hubungi saya atau Bos Narko ya. Kita balik ke materi lagi. Nah, itu Bos Edi juga pakai EA. Ya, Bos Edi juga pakai EA, jadi tinggal tidur udah cuan. Ya, karena sistem udah berjalan otomatis gitu ya. Oke, kita balik dulu ke sini, ke psikologi trading. Di poin kedua ya, selain sabar dan tenang untuk menunggu entry point yang tepat, di poin kedua kita harus percaya bahwa tiap hari itu ada peluang yang bisa diambil. Ini penting. Ini penting. Karena apa? Karena ketika ada lonjakan harga, contohnya kemarin goldnya turun jauh. Saya pun dulu demikian di awal-awal, saya mikir, wah ini saya ketinggalan peluang. Udah nggak ada peluang lagi nih. Harga udah terlanjur turun jauh. Akhirnya apa? Akhirnya saya entry sell di tengah-tengah atau saya entry sell ketika harga berada di support. Karena apa? Karena terbawa emosi. Karena apa? Karena takut ketinggalan peluang, takut kehilangan peluang. Yang sebenarnya peluang itu tiap hari ada di market. Ya, kita ketinggalan hari ini, besoknya itu bisa jadi ada peluang, mungkin besoknya lagi kita bisa dapat peluang juga. Jadi kita harus percaya bahwa akan selalu ada peluang, jangan sampai takut kehilangan peluang atau ketinggalan peluang. Karena rasa takut kita untuk ketinggalan peluang ini ya bisa mempengaruhi emosi kita saat trading. Akhirnya apa? Akhirnya tradingnya jadi nggak karuan terutama saat ada lonjakan harga. Lonjakan harga maksudnya adalah pergerakan harga yang agresif, ngerti-ngerti naik jauh atau turun jauh. Itu ya, itu di poin kedua. Di poin ketiga, kita harus sering-sering ya berpikir untuk jangka panjang. Kalau mau bisa trading, kalau mau dapat penghasilan tambahan di trading, kita harus berpikir untuk jangka panjang. Jangan cuman pikirnya untuk 1-2 hari saja. Masih berkaitan dengan poin nomor 2. Kalau kita mikirnya, saya pingin cuan hari ini sama besok pokoknya, atau 1 minggu ini saya pingin cuan 100%. Yang dipikir cuma 1 minggu ini aja. Pinginnya 100%. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ketinggalan 1 peluang saja, rasanya menyesal banget. Peluang kedua muncul, akhirnya apa? Akhirnya volume tradingnya meningkatnya berkali lipat. Dengan pikiran atau dengan bayangan transaksi ini saya lipatkan karena saya ketinggalan peluang sebelumnya. Nah, itu kurang tepat. Ya, kita jangan takut ketinggalan peluang dan kita harus mikir untuk jangka panjang. Hari ini ketinggalan peluang, oke, no problem. Besok-besok bisa dapat peluang lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin pikirkan untuk jangka panjangnya. Terus di poin berikutnya, sering mengingat tujuan utama kita terjun ke dunia trading. Ya, kita harus sering ingat tujuannya apa. Apakah untuk belajar? Apakah memang mungkin ada di luar sana yang memang punya uang nganggur ya, istilahnya memang uang yang nggak kepake, itu nominalnya banyak, sehingga terjun ke trading memang ya saya untuk seneng-seneng aja, dapat uang jackpot 1-2 hari tumbuh 100%, senang, kalau hilang ya sudah. Mungkin ada orang yang seperti itu. Nah, kalau tujuannya gitu ya jangan kita tiru.
jangan kita tiru karena apa? Ya karena keuangan kita, kondisi perekonomian, manajemennya itu berbeda. Trader A yang melakukan hal tersebut ya punya dana besar, kehilangan 100-200 dolar nggak masalah. Mungkin kita yang punya dana nganggur 200 dolar, kita depositkan awal 1 dolar. Ya kita jangan tiru tipe trader yang memang punya dana 1.000 dolar yang dia depositkan 100 dolar, untuk tradingnya itu volumenya dimaksimalkan. Kalau MC ya udah, kalau profit bisa profit ratusan persen. Ya, dan kita nggak tahu kondisi masing-masing trader, kondisi money manajemennya itu seperti apa. Jadi jangan terlalu sering membanding-bandingkan ya. Jangan terlalu sering membanding-bandingkan, kita fokus saja ke pertumbuhan akun trading kita. Bisa tumbuh 5%, 20% per bulan, kalau bisa konsisten itu udah bagus banget. Jadi kita fokus ke tujuan trading kita untuk apa? Atau memang untuk belajar ya pakainya uang belajar dulu. Kalau memang untuk mendapat penghasilan tambahan ya kita harus sering-sering ingat tujuan kita, sehingga apa? Sehingga bisa membantu kita untuk tradingnya lebih baik lagi. Nah ini yang di poin yang terakhir, istirahat sejenak sebelum mulai trade lagi. Kalau misalkan kita habis kena floating jangka panjang atau floating dengan nominal yang cukup besar, ya ada baiknya kita istirahat sejenak dulu. Jangan langsung begitu kena floating, begitu kena stop loss, jangan langsung pantau market lagi, jangan langsung buka market lagi. Akhirnya apa? Akhirnya pingin entry lagi dengan tujuannya apa? Tujuannya udah bukan untuk cari penghasilan tambahan lagi, tapi tujuannya untuk membalaskan dendam di transaksi sebelumnya yang kena stop loss atau kena floating yang besar. Akhirnya udah beda tujuan, tujuannya untuk balas dendam. Kalau udah tujuannya balas dendam, akhirnya apa? Tradingnya tidak terkontrol. Ya. Nah, itu benar nih sharingnya dari Bos D nih. Peluang selalu ada. Kalau uang belum tentu ada. Nah, itu kalimat kalimat apa? Kalimat motivasi atau kalimat ini ya, kalimat pengingat ya, reminder untuk kita. Peluang itu kalau di market selalu ada. Tapi kalau uang ya kita harus cari dulu. Ya, kita trading memang ada baiknya pakai uang nganggur atau uang yang memang di luar uang dapur kita ya, di luar uang yang memang di luar dana darurat lah. Tapi jangan sampai kita remehkan. Karena kita nyari uang itu untuk kita depositkan pasti butuh usaha. Dan nyarinya saya rasa juga nggak gampang. Itu ya. Ada pertanyaan soal leverage, saya bahas setelah ini. Ini ada pertanyaan lagi nggak soal itu? Soal yang kita sudah bahas, baik itu teknik trading, mungkin untuk money management atau psikologi tradingnya, ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing, nggak masalah. Sebelum kita next slide lagi nih. Pertanyaan yang saya maksud masih seputaran topik pembahasan ya. Jadi kalau ada yang tanya leverage atau ada yang tanya teknik averaging, ya kita bahasnya setelah materi ini aja.
Nah, ini pertanyaan menarik juga. Kalau sudah terlanjur floating, terus harus gimana? Nah, kondisinya seperti apa dulu nih floatingnya? Kalau masih sesuai plan, ya saya pribadi harus seperti apa? Harus stick to the plan. Kita udah punya plan dari awal. Oh, stop loss saya kasih jaraknya 500 poin. Udah terlanjur floating, harus apa? Ya, harus stick to the plan. Apalagi kalau plannya udah jelas dengan teknik trading atau sistem trading yang udah jelas juga. Tapi kalau kita entry udah terlanjur floating, ya kita entry udah terlanjur floating minus, harus apa? Segera pertimbangkan untuk melakukan cut loss. Karena apa? Karena kita nggak punya exit plan yang jelas. Pertama itu kalau kita hold terus-terusan tanpa ada analisa yang jelas, tanpa ada plan yang jelas, akhirnya apa? Akhirnya yang misalkan nih modal $1.000 ya, awalnya floating rencananya cuma $5, ganti ke plan B, akhirnya stop loss kita mundurin, floatingnya jadi $10, udah jadi $10 mau kena stop loss, nominalnya floatingnya minus hampir $20, akhirnya stop loss kita hilangkan, lanjut floating lagi ke $50, sampai akhirnya apa? Ketika udah floating $50, stop loss kita hilangkan, mau di cut loss eman-eman. Ya, sayang ketika kita mau melakukan cut loss. Akhirnya di $50 atau di $100 kita sayang untuk melakukan cut loss, kita nggak punya trade plan yang jelas, trading plan yang jelas. Yang $100 ini tadi, kita kan nggak ada yang tahu kemana market akan bergerak. Yang minus $100 bisa jadi minusnya $900. Ya bisa saya bilang ini awal mula dari apa? Awal mula dari modal kita bisa habis. Nih sharingnya nih, fix curhat ini. Kalau dibilang curhat, saya masih terima. Karena apa? Karena saya mengalami itu juga. Ya, saya mengalami hal-hal tersebut. Kalau mengatasi floating minus yang udah terlanjur minus gimana? Udah terlanjur floating minus gimana? Ya ada baiknya segera lakukan cut loss. Kalau nggak punya exit plan yang jelas. Setelah itu apa? Setelah itu istirahat sejenak dulu. Yang mana nanti di slide berikutnya akan saya bahas soal jurnal trading. Istirahat sejenak dulu. Jangan langsung mulai trading dulu. Setelah istirahat sejenak, coba pelajari kesalahan kita kemarin itu seperti apa, kenapa. Kenapa kok bisa sampai misalkan MC, kenapa kok bisa sampai cut loss-nya itu nominalnya besar. Itu ya. Nah, terus ada yang tanya nih, kenapa lebih gampang nahan floating minus daripada floating profit? Pertama, bisa jadi karena kita nggak percaya dengan akurasi analisa yang kita lakukan. Ya, pertama kita nggak percaya diri, nggak percaya dengan analisa yang kita lakukan. Kedua adalah kita punya rasa sayang yang besar, sehingga apa? Sehingga kita ketika kehilangan rasa sayang kita muncul, nggak mau di cut loss, nggak mau stop loss, ditahan terus, disayang-sayang terus, ya. Jadi floating minusnya disayang-sayang terus sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya nambah. Karena apa? Karena rasa sayang kita terhadap floating minus itu terlalu besar. Sementara kita nggak sayang, kita nggak punya rasa sayang ketika akun trading kita bertumbuh. Itu kaitannya nanti dengan jurnal juga ya. Kaitannya dengan jurnal juga.
Oke, ini ada sharing dari Bos Hendra nih. Kalau menggunakan teknik averaging dan floating sudah lebih dari 50% dan posisi floating masih melaju kencang, langkah apa yang harus diambil? Apakah cut loss atau hedging? Ya, jadi mungkin sedikit membahas ya. Averaging itu teknik, ya, ini saya ilustrasikan dikit. Averaging itu teknik yang mana kita punya level entry yang bertingkat. Jadi kita entry sell di sini, harga naik lagi, sell lagi, itu averaging. Kalau hedging, ya hedging itu lebih ke tujuannya sebenarnya untuk lindung nilai juga. Sederhananya, contoh sederhananya adalah kita melakukan buy dan sell di saat yang bersamaan di pair yang sama, atau biasa kita nyebutnya locking ya. Nah, locking itu termasuk bagian hedging juga. Jadi kita buy 0,01 lot, ternyata harga turun ya. Kita buy ternyata harga turun, kita sell di sini 0,01 lot di pair yang sama. Itu bisa disebut locking. Ya, locking itu bagian dari hedging juga. Nah, yang mana kalau nanyanya misalkan nih kondisinya udah floating minus, ya, kondisi sudah floating minus, lalu apakah harus hedging? Hedging itu adalah, kalau saya bilang nih, kalau hedgingnya itu berupa locking ya, jadi udah kondisi minus, ada transaksi buy, kita lawan dengan transaksi sell dengan volume trading yang sama, sehingga floating minusnya nggak bertambah ataupun berkurang ya, dinilai itu saja. Itu adalah salah satu teknik, ya ini kalau saya bilangnya, salah satu teknik untuk menunda kerugian yang seharusnya sudah terjadi. Itu biasanya, ya mungkin ada yang udah pengalaman, itu biasanya teknik menunda, ya teknik menunda floating yang sudah terjadi. Biasanya ini kalau sharing-sharing pengalaman juga banyak yang seperti itu kalau ya trader yang sebenarnya bukan trader tapi arahnya mungkin lebih, ya ini sharing ya, bukan maksudnya seperti apa, ke marketing di luar sana, marketing broker mungkin, yang mana di locking tujuannya apa? Tujuannya tanya ke yang pemilik modalnya, mau tambah modal enggak? Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada, saya bisa bilang nggak ada ujungnya kalau memang hedging atau locking yang kita lakukan itu baru kita pikirkan setelah terjadi minus yang nominalnya besar. Ya, baru kita lakukan setelah minus nominalnya besar, kita hedging, kita locking. Itu bukan suatu solusi, tapi itu suatu cara menunda kerugian. Nah, kalau ditanya floating minusnya, ini kan kasusnya floating minus udah lebih dari 50%. Kita harus apa? Saya balik tanya dulu, trading plan awalnya seperti apa? Nah, mungkin kasusnya kita tidak melakukan atau tidak mempertimbangkan money management. Kita trading dengan modal yang kita belum siap, loss-nya berapa persen itu kita belum jelas. Sehingga apa? Sehingga bingung mau diapakan ketika floatingnya membesar. Kalau saya ini averaging, saya pribadi dan ini sudah terjadi juga, saya akan tambah modal untuk menahan floatingnya dan mengejar potensi ketika harga koreksi kecil, ya. Kalau averaging, apalagi averagingnya misalkan martingale, yang saya pakai martingale, average ketika harga koreksi kecil kita udah bisa clear posisi. Ya, kalau memang dari awal siap akan resikonya, kalau saya kemarin sempat floating, saya ingin nambah ketahanan modal agar averaging-nya bisa berlanjut. Akhirnya saya nambah modal untuk menahan floating minus yang sedang terjadi saat itu.
Tapi ini contoh ya, kalau masih 50%, ada baiknya kita batasi kerugiannya sebelum semakin membengkak. Tapi ini case, kalau saya pribadi ditanya, sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi ditanya, misalkan dari modal $1.000, floatingnya udah $900 atau $800 ke atas, ya saya akan arahnya ke pasrah. Ya apalagi udah 900, kalau 800 masih oke ya, kita cut loss, kita recovery pelan-pelan, kita coba tradingkan lagi, masih nggak masalah selama kita bisa sabar. Kita bangun pelan-pelan lagi. Tapi kalau udah sisa $50 aja dari $1.000, ya kalau saya pribadi pernah merasakan itu, pada saat itu yang saya lakukan adalah pasrah. Ya yang mana itu nggak baik. Ya sampai pasrah itu nggak baik sebenarnya. Jadi kalau jawaban saya, ada baiknya kalau udah nggak sesuai trading plan, ya, nggak sesuai dengan resiko yang kita siap tanggung, ada baiknya segera melakukan cut loss. Jadi dengan modal yang tersisa kita bisa recovery pelan-pelan, atau kalau kita mau istirahat dulu ya kita masih ada modal yang tersisa. Itu. Ya, jadi kalau memang tidak ada rencana awal untuk top up atau tambah ketahanan modal, ya jangan dilakukan juga. Karena otomatis resikonya juga meningkat. Nah, ini ada sharing dari Bos Irwan nih. Kalau lihat profit, cepat-cepat di close. Kalau lihat floating minus, ditahan terus. Nanti solusinya kita sambil lanjut deh ke next halamannya. Solusinya apa? Ya, untuk mengatasi SL beruntun floating minus, nggak tahan untuk floating minus. Solusinya apa? Solusinya adalah jurnal trading. Tadi jadi menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, solusinya itu jurnal trading. Dari pertanyaan Bos Irwan nih. Apa itu jurnal trading? Jadi jurnal trading itu adalah histori transaksi yang kita lakukan. Nanti saya akan kasih contoh untuk jurnal trading seperti apa. Kenapa bisa jadi solusi? Karena jurnal trading ini pertama bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketika rasa percaya diri kita meningkat, kita ada histori yang bisa sebagai istilahnya barang bukti ya dari transaksi yang kita lakukan. Kita lebih percaya diri untuk menahan floating profit yang terjadi saat transaksi kita lakukan. Ya, jadi pertanyaannya dari Bos Irwan nih, jawaban dari saya, tipsnya adalah membuat jurnal trading. Nanti saya akan kasih contoh sambil saya baca pertanyaan dulu. Pertanyaan yang mancing orang pada curhat. Nggak masalah, gini kalau memang nggak cuma soal trading ya, masalah apapun sebenarnya kalau dipendam sendiri ya bakalan, kalau tipe orang yang nggak ngerti atau nggak tahu jalan keluarnya, ketika nggak berani ngomong ya sudah mentok di jalan buntu tersebut, mentok di masalah tersebut, nggak tahu solusinya, nggak mau cari tahu atau nggak bisa cari tahu, dan nggak mau sharing. Tapi kalau sharing kita jadi tahu. Ini tadi ada yang sharing, contohnya Bos Irwan nih. Ya, dan saya menghargai sharing tersebut. Kenapa kok tahan floating profit? Ya, kalau nahan floating profit nggak bisa lama. Kenapa kok nahan floating minus bisa lama? Nah, mungkin teman-teman lihat sharing saya juga. Saya hold posisi sell di gold
hampir lebih dari 1 bulan ya, lebih dari 1 bulan. Ya, awal transaksi saya share di grup nih, saya awal transaksi nih sell. Sampai sekarang saya beberapa kali sharing, saya kasih update. Floating profit ini, lotnya cuma 0,05 lot. Floating profit 5.000 poin, sekitar 5.000 poin atau sempat nyentuh $300 profitnya. Saya masih hold. Kenapa kok bisa betah lama? Karena apa? Karena saya percaya diri. Saya punya rasa percaya diri yang benar, bukan rasa percaya diri yang berlebihan ya. Dari mana rasa percaya diri tersebut? Dari jurnal trading. Nah, ini karena Bos Irwan mau sharing, berani sharing, saya bisa sharing juga. Ya, kalau soal psikologi itu balik ke trader masing-masing. Belum tentu apa yang saya sharingkan bisa jadi solusi. Tapi paling enggak teman-teman punya gambaran, oh bisa seperti itu ya ternyata, misalkan. Jadi punya gambaran untuk solusi masing-masing. Nah, jadi berani cut loss daripada semakin amsyong. Terus ada yang tanya cara buka hedging gimana? Kalau buka hedging, ya tinggal kalau ada transaksi buy 0,01 lot di pair yang sama, buka aja sell 0,01 lot. Yaitu bisa kita katakan sebagai kondisi locking. Locking atau ada yang bilang hedging. Nah, ini ada yang sharing. Ujung-ujungnya loss juga. Karena nggak ditambahin modalnya lagi. Nah, karena itu kalau memang udah nggak sesuai plan, ya sesegera mungkin ada baiknya di cut loss. Biar floatingnya nggak semakin membengkak. Kecuali memang kita misalkan nih punya dana $1.000 yang kita tradingkan $500. Nah, kita tradingkan $500, kita memang udah ada plan nih $500 yang lainnya ini untuk jaga-jaga. Untuk tambah ketahanan modal ketika terjadi floating. Contohnya seperti itu. Ada yang tanya ini, sell ke buy dengan kompensasi. Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Sell ke buy dengan kompensasi. Ini ada pertanyaan dari Bos Rizka. Cara ngatur greedy diri sendiri gimana? Kita pahami dulu kebutuhan kita. Kalau kita mau melihat pertumbuhan akun trading kita, jangan lihat dari nominal itu tadi. Ya, karena ini ngefek ke saya. Saya lihatnya dari persentase. Modal saya kecil, oke. Modal saya kecil. Bertumbuhnya itu 30%. 30% itu nominal yang besar untuk pertumbuhan suatu, bisa saya katakan bisnis nih. Kita berbisnis di trading ini, kita jual beli mata uang, jual beli emas. Bisnis apa yang misalkan kita ambil jangka waktu sebulan, bertumbuhnya itu 30% lebih. Walaupun mungkin nominalnya kalau dengan $100 ya cuma $30. Tapi dari persentase besar ini. Ya kalau mau meningkatkan profit, ya pelan-pelan tingkatkan volume trading, pelan-pelan tingkatkan modal trading. Jangan pelan-pelan kita tingkatkan resikonya. Ya modal trading tetap, tapi volume trading naik terus. Berarti itu kan tidak meningkatkan volume trading, tidak meningkatkan modal trading, tapi meningkatkan resiko trading. Oke, ini saya kasih contoh ya. Jadi jurnal trading itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, bisa jadi bahan evaluasi dan pembelajaran kita, ya, dan membantu kita trading lebih disiplin. Contohnya seperti apa? Contohnya, nah saya konfirmasi dulu, udah ke gambar layar kecil-kecil atau belum? Ada beberapa gambar di situ. Jadi belum, sudah. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Sudah atau belum? Oh sudah ya. Jadi gini, saya cerita dulu. Jurnal trading itu cara buatnya macam-macam. Ada yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi jurnal trading saya itu cuman saya save gambarnya aja.
contoh ya, contoh saya buka dulu satu. Ini, saya buat analisa, ini contoh. Saya buat analisa, saya save gambarnya. Oke, saya ada analisa seperti itu. Saya kasih warna hijau untuk target take profit, saya kasih warna merah untuk batasan resikonya, dan di situ ada transaksi saya. Kenapa bisa menjaga kita untuk tradingnya lebih disiplin? Karena gini, karena kalau kita mau entry, ya kita harus buat jurnal dulu. Kita harus buat trading plan-nya dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika tidak ada alasan entry di situ, otomatis kita nggak bisa buat jurnal trading. Otomatis kalau kita entry, berarti entry kita bisa dibilang ngawur. Nggak ada alasan yang tepat. Sehingga apa? Sehingga kita kalau mau entry bisa lebih disiplin. Oh, saya nggak bisa buat jurnal nih. Oh, berarti nggak ada alasan yang bagus. Ya udah, jangan transaksi dulu. Ya itu menjaga kita lebih disiplin. Terus ini contoh ya, ini before-nya. Jadi before-nya saya save, ini saya analisa, saya buy di gold. Ya, saya buy di gold. Terus hasilnya, nah ini hasilnya harga naik. Ya, hasilnya harga naik. Ini udah kelihatan belum teman-teman? Ada screenshot, ada kotak merah, hijau. Hasilnya di sini harga naik. Ya, ini transaksi pertama. Nah, gini, kita jangan bicarain alasan dulu. Kita bicarain soal tadi pertanyaan Bos Irwan. Gimana cara meningkatkan rasa percaya diri untuk hold posisi profit dalam jangka waktu yang lama? Dengan buat jurnal seperti ini. Kita buat trading plan, kita save trading plan kita. Ketika sudah ada hasilnya, baik itu TP maupun SL, kita save lagi. Kita down, misalkan kena profit nih, atau misalkan kita udah buat trading plan di awal, akhirnya kita cut di tengah-tengah saat transaksinya sedang floating profit, kita cut profit, kita TP manual. Akhirnya kita biarin dulu nih trading plan kita. Oh, ternyata akhirnya kena take profit, kita save gambarnya. Nah, di situ kita bisa kasih keterangan. Analisa sudah sesuai, ya kita bisa kasih keterangan. Hasilnya down TP. Kalau ini contoh ya, contoh kalau saya kasih ini keterangan di judul gambarnya. Ini adalah transaksi kedua yang saya lakukan, hasilnya down TP. Alasan TP-nya karena apa? Nah, dengan membuat jurnal ini, kalau 1-2 jurnal trading itu mungkin belum terasa efeknya. Tapi kalau kita sampai buat puluhan jurnal trading, bahkan ratusan jurnal trading, kita bisa melihat sendiri seberapa bagus analisa yang kita lakukan. Walaupun mungkin dalam prakteknya kita sempat TP-TP manual, atau kita nggak hold sesuai transaksi kita, atau sesuai trading plan kita. Kita di situ bisa lihat. Dari 100, misalkan nih, dari 100 transaksi atau 100 jurnal trading yang saya buat, 80 diantaranya kalau saya hold transaksi kena TP. Setelah tahu itu, pertanyakan ke diri sendiri, kenapa kok nggak hold sesuai TP? Padahal 80 dari 100 transaksi yang kita lakukan, itu hasilnya take profit sesuai dengan trading plan yang kita buat. Karena ini saya alami juga. Dulu saya cuma sekedar bisa analisa. Psikologi tradingnya belum dapat. Saya cari tahu penyebabnya apa. Penyebabnya sebenarnya karena apa? Karena rasa nggak percaya diri. Bakal kena TP nggak sih? Akhirnya ketika floating profit, kita cut profitnya. Karena apa? Karena nggak percaya diri. Nggak percaya bahwa transaksi tersebut akan menyentuh garis TP. Setelah saya buat jurnal, ini tadi cuma ada mungkin 18 contoh ya. Karena ini saya buat jurnal baru aja di akun baru yang tradingnya itu khusus hanya di gold. Saya ingin buat jurnal baru. Kalau jurnal trading saya yang lama, mungkin beberapa teman-teman udah pernah lihat. Ada puluhan bahkan ratusan contoh. Di situ saya tahu analisa saya sering benar kok. Kenapa saya nggak berani untuk hold jangka panjang atau untuk hold sesuai trading plan yang sudah kita buat? Ya, balik ke diri sendiri, coba pertanyakan.
Tapi kalau kita nggak punya jurnal ini, kita nggak buat jurnal, kita nggak akan bisa bilang, pasti masih akan bertanya-tanya ya, kenapa kok nggak berani hold transaksi untuk sesuai trading plan, nggak berani hold transaksi sesuai dengan trading plan yang udah dibuat di awal. Kenapa kalau baru profit dikit langsung di close? Pasti bertanya-tanya demikian. Tapi kalau buat jurnal trading, oh ternyata alasannya bisa jadi nih, dari 100 jurnal trading yang dibuat, ternyata 70 diantaranya kena stop loss. Oh mungkin karena itu saya nggak berani hold transaksi saya, ya ketika profit saya nggak berani hold jangka panjang. Ternyata sebenarnya yang terjadi itu ketika saya buat trading plan, dari 100 trading plan, 70 diantaranya itu ternyata kena stop loss. Ternyata teknik analisa saya belum benar atau saya belum bisa analisa. Kenyataannya, misalkan kenyataannya seperti itu, yang terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, ketika kita buat 100 jurnal trading, 70 diantaranya kena take profit. Ya, kalau udah tahu seperti itu kan bisa bertanya ke diri sendiri, kenapa nggak saya hold aja transaksinya kalau memang 70 diantaranya sejauh ini kena take profit? Ya, contohnya seperti itu. Terus menanggapi pertanyaan kenapa entry-nya di situ? Ya ini arahnya ke analisa teknikal. Support ya di sini become support. Saya dapat harga yang pas, harga naik, clear posisi. Kena TP, ini contoh aja. Nah, ini saya buat nih, dari sini saya bisa tahu, oh transaksi kedua yang saya lakukan kena profit. Transaksi ketiga yang saya lakukan kena profit. Transaksi keempat yang saya lakukan kena profit. Transaksi kelima yang saya lakukan, ini contoh lagi, ya, kena profit lagi. Saya 5 kali melakukan transaksi profit TP berturut-turut sesuai trading plan. Dari sini kan saya punya bukti, ini loh win rate-nya seperti ini. Saya punya rasa percaya diri juga. Saya buat trading plan bahkan 7 kali entry, 7 kali TP berturut-turut. Ini contoh lagi, kena TP lagi. Ada trading plan-nya jelas. Ya udah saya hold transaksi sampai akhirnya bisa teman-teman lihat. Saya entry di sini, ada garis entry-nya, ada SL-nya, ada TP-nya di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kena take profit. Hasilnya harga bergerak naik bahkan lebih jauh dari trading plan awalnya. Ya udah, nggak masalah. Kita sabar lagi untuk cari peluang next-nya lagi. Ya, jadi jurnal ini yang membantu kita mengatasi itu tadi, mengatasi untuk memperbaiki teknik analisa kita, untuk memperbaiki psikologi kita di banyak hal, bisa lebih disiplin, bisa mempelajari. Ada juga transaksi yang kena SL nih. Transaksi yang ke-11 ini kena stop loss. Transaksi yang ke-12 di cut profit. Alasannya harus jelas. Transaksi 13 kena SL, transaksi ke-14 kena TP, 15 kena TP, 16 kena TP, 17 kena SL, 18 kena SL. Ya ada TP-nya, ada SL-nya karena stop loss itu atau floating minus itu merupakan bagian dari trading. Ya. Ini contoh jurnal trading. Ada juga jurnal yang berupa tabel Excel, itu nggak masalah. Kita buat tabel Excel, no problem. Karena saya orangnya nggak begitu suka ribet. Nah jadi jurnal trading ya, tipsnya. Selama jurnal yang kita buat bisa kita pelajari pertama, jurnal yang kita buat jelas dalam artian entry-nya kapan, alasan entry-nya apa, tertera di situ. Ya mau itu berupa gambar, mau itu berupa tabel Excel, itu nggak masalah. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman sharingnya ke saya tahunya itu jurnal trading berupa Excel. Ditulis nomor 1, entry-nya buy, terus TP-nya di harga berapa, entry-nya di harga berapa, close-nya di harga berapa, perolehan poinnya di harga berapa, hasilnya seperti apa, alasan entry-nya seperti apa, kan biasanya tabel seperti itu.
Nah, kalau saya buat sederhana, ini versi saya pribadi. Saya save aja before afternya. Dari sini kan saya tahu, oh kalau hijaunya yang di atas, berarti saya transaksi buy. Transaksi buy-nya di harga berapa, saya bisa lihat jurnalnya. Oh, hasilnya seperti apa, kelihatan di sini. Itu. Sehingga apa? Sehingga ini mungkin saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat ini contoh. Sehingga apa? Sehingga kita mau hold transaksi jangka panjang pun nggak masalah. Karena saya udah punya trading plan yang jelas, TPSL-nya jelas. Saya entry sell di sini nih, harga turun ke sini. Itu ya. Ya saya berani hold cuek-cuek aja karena apa? Karena dari jurnal trading yang saya buat 70% sampai 80% itu transaksi yang saya lakukan atau trading plan yang saya buat itu kena take profit. Kalau ini memang nanti transaksinya kena stop loss, ya udah. Saya cari peluang lain. Saya percaya diri nih untuk hold karena apa? Karena itu tadi. Karena saya percaya dengan trading plan atau analisa yang saya lakukan. Ya. Itu untuk gambaran jurnal trading. Yang tentunya saya rasa ya yang terjadi di saya pribadi pun itu sangat membantu untuk mengatasi problem soal floating minus atau problem soal sistem trading kita atau cara trading kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Nah, saya juga senang ya dari Bos Hasan sharing sangat membantu Bose. Semoga saya bisa konsisten dengan jurnal tradingnya. Oke, thanks sharingnya. Terima kasih sama-sama juga. Saya ini ada pertanyaan dari username-nya itu aneh-aneh ya. Username-nya PDF Perjuangan. Ya, jadi pertanyaannya itu dari PDF nih, pertanyaannya, pernah nggak saya satu kali entry dulu sampai selesai baru entry lagi atau pernah 2 kali secara langsung? Jadi itu balik ke teknik trading yang kita pakai, ya. Untuk akun tadi yang khusus di gold tadi, saya memang mencampur-campurkan teknik yang saya pakai. Ada yang teknik ala NS, ada yang ya semuanya teknik ala NS, cuman ada yang memang dikembangkan oleh NS seperti H4 dan M30, ada juga dari yang chart pattern. Nah, chart pattern itu kan analisa secara umum. Jadi kalau tanya pernah nggak gua transaksi lebih dalam waktu bersamaan, itu sangat sering terjadi. Bahkan ada yang transaksinya saya masih hold sell, saya melakukan transaksi buy. Tapi kenapa saya lakukan seperti itu? Karena beda yang istilahnya beda target. Yang saya hold sell, yang tadi teman-teman lihat itu untuk jangka panjang. Take profitnya bisa ribuan poin. Tapi yang saya buy tadi, target profitnya cuma ratusan poin. Saya sempat masih di minggu ini juga, saya melakukan transaksi di gold dalam waktu bersamaan, ada sell, ada buy. Itu. Itu kalau pertanyaan soal entry di waktu yang bersamaan ya. Lalu itu dia untuk sharing tips. Nah, tips and trick dalam atau seputaran mengatasi floating minus. Ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Kalau udah nggak ada, saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang tadi di luar topik.
Ya, jadi mumpung kita online, saya jawab nggak masalah. Biar penjelasannya mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Nah, gini. Kalau ditanya dengan metode begitu, kira-kira modal berapa yang aman? Balik ya, saya mengingatkan. Kita harus perhatikan, kalau psikologi trading ini kaitannya dengan praktek ya. Tapi kalau tanya aman apa enggak, terus pakai modal berapa, ini kaitannya dengan dua poin utama yang kita bahas tadi. Metode yang dimaksud itu metode begitu yang seperti apa, metodenya harus jelas. Ya, harus jelas. Lalu modal berapa yang dipakai kaitannya dengan money management tadi. Ya, kaitannya dengan money management. Mau pakai 100, mau pakai 500, mau pakai 600, itu nggak masalah. Kalau bahas aman apa enggaknya, dihubungkan dengan sistem trading yang kita pakai. Ya, dikaitkan dengan sistem trading yang kita pakai. Modalnya istilahnya ya berlipat aja, karena yang contoh yang tadi saya lakukan, saya memang mencampur-campur tekniknya. Jadi mau amannya di berapa ya pakai 100, pakai 200, pakai 400 nggak masalah. Dan modal trading saya tadi di akun tadi itu mulai dari berarti bentar. Nah, ini untuk membantu psikologi trading juga ya. Kalau saya pribadi jarang lihat balance dalam akun. Walaupun kalau live trade tetap balance itu tetap saya kasih lihat. Oh, saya deposit $300. Saya deposit $300. Untuk akun itu baru 4 minggu udah bertumbuhnya 60%. Gitu. Mulai dari modal $300 dan kalau tanya amannya berapa, ya mau mulai dengan 600 pun kalau memang tekniknya nggak jelas ya, tekniknya atau kitanya sendiri dalam prakteknya belum banyak belajar. Itu tadi, kalau mau mulai trading, mulailah dari modal belajar dulu. Ya, kalau tujuannya memang belajar, mulai dari modal belajar dulu. Jangan dari modal yang besar-besar. Karena kalau kita tujuannya belajar, ya ini saya rasa mau modal berapapun, kalau belum melatih psikologi trading yang seperti apa, belum mengenal namanya support resistance seperti apa, dikasih modal berapapun kalau di trading, saya rasa resiko untuk sampai modal itu habis besar banget. Ya, resiko sampai modal itu habis, resikonya jadi besar banget kalau digunakan ke trader atau ke mereka yang mungkin baru mulai belajar atau belum bisa atau nggak bisa trading. Terus kalau metode yang saya pakai, saya menyesuaikan dalam artian lotnya tidak selalu 0,05. Contoh tadi ada saya hold transaksi panjang 0,05. Ada hold transaksi pendek, ada yang saya pakai entry buy atau sell-nya itu 0,15 lot. Ya, saya melihat ada pola double top, double bottom misalkan, saya entry-nya bisa sampai 0,5 lot. Jadi hampir 1 lot dengan modal $300 yang sekarang modalnya sekitar $700. Oke, ini ada yang, jadi sekalian saya jelasin ya. Sekalian saya jelasin dikit deh. Sebelum ini ada yang tanya soal pending order. Sebelum ke situ ada pertanyaan lagi nggak soal seputaran floating? Kalau nggak ada, saya akan
menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan di luar topik. Oke, ini ada pertanyaan. Mohon dijelaskan soal ketahanan dan lot. Jadi kalau bahas ketahanan dan lot itu balik ke pertransaksinya ya. Pertransaksi yang mau kita lakukan ya. Itu kita mau resikokan berapa persen? Kita mau resikokan berapa persen? Contoh kita udah buat trading plan. Kita entry di harga 1000 katakanlah, kita entry sell ya, kita entry sell di harga 1000, stop loss di harga 1500, berarti kan jaraknya 500 poin nih. Kita udah buat trading plan. TP-nya 500 poin juga misalkan. Bahwa kita sell nih di sini. Nah, kalau tanya soal ketahanan modal dan lot yang mau dipakai, ini. Kalau misalkan kita tradingnya dengan modal $100 ya, kita tradingnya dengan modal $100, kita punya trading plan yang mana resikonya itu sejumlah 500 poin ya. Nah, tinggal persentase resiko di transaksi ini atau per transaksi yang kita lakukan, kita mau kasih persentasenya berapa persen resikonya. Kalau mau kasih 5%, contoh, kita mau pakai 5% per transaksi. Maka lot yang dipakai berapa? Lot yang dipakai 0,01 lot. Ya, lot yang dipakai 0,01 lot karena kalau bergerak naik atau turun 500 poin itu kurang lebih $5. Kalau modal kita $100, berarti $5 itu adalah 5%-nya. Ketahanan modalnya seperti apa? Nah, ini kaitannya berarti ketahanan modal $100 ini, kalau per transaksinya 5%, butuh berapa kali transaksi sehingga modal $100 ini sampai habis? Ya. Berarti kan ketahanan modalnya itu bisa saya bilang adalah 20 kali transaksi salah berturut-turut. Karena per transaksinya itu minus $5, berarti ketahanan modal kita itu ada di 20 kali transaksi salah berturut-turut. Itu untuk gambaran aja. Nah, kaitannya nanti dengan money management, itu perhitungan yang lebih detail lagi. Itu pertanyaan dari Bos Sasongko ya. Oke, udah tidak ada pertanyaan seputar floating minus. Jadi untuk materi sekian dan terima kasih. Jadi akan saya lanjut ya. Ini udah untuk materinya saya tutup dulu. Jadi saya lanjut. Saya kasih contoh. Ini contoh. Ya, kalau kita mau transaksi pending order, yang dimaksud spread itu selisih harga jual beli. Kalau di H4 mungkin nggak kelihatan. Coba buka di M15 atau M5 nih. Nah, kelihatan ini loh. Ada harga jual, ada harga beli. Jadi di market itu selalu ada dua harga. Selisih antara kita harga jual atau harga beli. Kalau beli ya patokannya harga yang di atas ini, kalau jual patokannya di bawah ini. Nah, kalau pending order kita tinggal pasang sesuai pending ordernya. Kita mau apa? Kalau misalkan kita mau sell di atas harga running saat ini, itu terbilangnya adalah sell limit.
Saya jauhin aja sell limit di sini. Ya, ini sell limit kita place. Maka transaksi sell ini akan terbuka ketika, ya kalau bahas dengan spread, transaksi sell ini kan sell nih. Sell-nya terbuka ketika garis yang bawah ini atau harga jualnya karena di sini kita sell, ya ketika harga jual kena sell limit kita baru transaksinya akan terbuka. Kalau harga jualnya belum kena pending order jenis sell kita ini belum akan terbuka. Contohnya seperti itu. Yaitu soal pending order. Lalu menanggapi soal averaging. Averaging itu teknik yang opennya bertingkat. Contoh, ini katakanlah kita open sell ya. Open sell di sini, kita ada open sell di sini. Kita open buy. Misalkan katakanlah buy stop ini sebagai open buy kita. Kita ada open buy di sini. Ternyata harga turun, kita open buy lagi ketika harga turun ya. Jadi ini naik, kita open buy di sini. Nah, averaging itu yang dimaksud ketika harga turun, di sini kita open buy lagi. Kita ada transaksi lagi. Kita buy lagi misalkan di harga itu. Nah, itu strategi averaging. Jadi entry-nya bertingkat ya. Kalau hedging ini kita hapus dulu. Kalau hedging itu kita ada transaksi buy ya, di sini ada kita transaksi buy. Ternyata harga turun, kita kan floating minus. Ya, kita kan floating minus nih. Di sini kita transaksi sell. Ya, di sini kita transaksi buy, di bawahnya kita transaksi sell dengan volume trading yang sama. Akhirnya apa? Kondisi seperti ini locking. Kalau ternyata di sini kita transaksi dan ternyata harga turun, ya yang buy-nya atas ini floating minus, yang sell-nya floating profit. Sehingga apa? Sehingga floating kita di dalam akun ya jumlahnya tidak akan berkurang maupun bertambah, akan segitu-segitu aja. Itu hedging. Oke, itu sedikit nyinggung soal ya lebih ke teknik tradingnya ya atau strategi trading. Ini mumpung kita online jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terus itu soal pending order, tadi ada yang tanya soal hedging, averaging. Oke, itu aja ya. Jadi tidak akan saya bahas banyak karena tidak masuk ke materi pembahasan. Gitu dulu kalau dari saya untuk materi serta pertanyaan dari teman-teman. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Biar besok-besok nggak bingung lagi kan seperti itu. Oke, kalau sudah, nah ini udah terima kasih. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya juga berterima kasih untuk teman-teman sudah menemani saya sharing dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa buat trading teman-teman lebih oke lagi dan lebih profitable lagi. Oke? Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sama teman-teman. Yang di belakang saya ini bukan pacar saya. Woi, ngawur woi. Dia udah mau nikah loh. Itu salah satu admin dari tim NS. Jadi memang kebetulan masuk malam ya. Jangan nyebar hoax. Oke, kalau gitu seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi sehat selalu. Kita lanjut aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.